monyet Kalimantan. Hayo. Pikir uek Kalimantan ini taunya cuma menari saja. Kami juga tahu caranya pegang mandau. Tahu tidak kami cara pegang ini? Hai uek Kalimantan. Kumpul kita, amak-amak Kalimantan. Tunjukkan kita siapa. Dikiranya anak yang lahir dari rahim kami ini anak jin. Oh, semena-mena kau bilang ya. Kalimantan ini tempat jin buang anak. Kau kira kami ini apa? Kau kira anak yang kami lahirkan tuh anak monyet semua? Macam-macam kau sama uek Kalimantan ya. Kami ini tahu cara pegang parang kayak gimana. Jangan kau bikin sakit hati kami uek Kalimantan nih. Kami ini bisa marah juga, kami bisa lembut, bisa juga kami menari seperti ini, bisa juga kami marah, macam-macam. Kami minta maaf, panggil teman-teman dulu ke sana, karena Anda tahu bahwa jangan 2001 mandal kami bisa terbang memegang kepala orang. Jadi jangan macam-macam. Masyarakat Kalimantan Tengah akan mengawal NKN. Masyarakat Kalimantan Tengah akan mengawal negara Nusantara. Setuju? 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 Untuk itu jangan macam-macam. Kalau dia menyatakan seperti itu, ya, itu sangat betul-betul sangat keji menurut kami. Apalagi orang Kalimantan di dalam viral video itu menyatakan disebut apa di situ? Ya, monyet, ya kan? Disebut tempat jin buang anak. Jadi kita semua ini ya dianggap seperti jin buang jin juga gitu, ya kan? Jadi ini pernyataan prinsipnya kami sangat menolak dengan keras dan minta supaya kepolisian segera menangkap. Kalau tidak, kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Minta maaf, dia tetap harus proses secara hukum. Proses hukum harus tetap jalan. Betul. Minta maaf pun dia harus di hadapan masyarakat adat Dayak asli Pasir Kalimantan di sini harus menghadap. Ya. Khususnya tadi penajam, karena yang paling ini itu penajam. Dan kami dari penajam Pasir Utara dari Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Pasir meminta untuk kepada saudara Edi Mulyadi TS akan kami jatuhkan hukuman adat. Hukum adat. Itu mutlak Harus. tidak bisa Harus. Walau Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamati, Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Sepanjang siang sore hari tadi, sejumlah elemen aliansi adat dan suku Dayak di sejumlah titik di Kalimantan melakukan unjuk rasa terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi, mantan caleg gagal PKS yang dinilai menghina dan menyakiti warga Kalimantan. Nah, aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh sejumlah elemen masyarakat adat Dayak tadi berlangsung di antaranya di Kalimantan Tengah, juga di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Pada intinya, aksi unjuk rasa mereka ada dua hal tuntutan besar yang diinginkan, yang diminta oleh masyarakat adat di Kalimantan. Yang pertama adalah meminta agar Mabes Polri segera menangkap dan memproses hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawannya yang muncul nampak di video yang viral itu. Yang kedua adalah menghadirkan Edi Mulyadi ke Kalimantan, ke hadapan masyarakat adat di sana,
untuk diadili di sidang secara hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Nah, itu kalau saya simpulkan dua tuntutan besar dari aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung hari tadi itu. Jadi kita harus tahu bahwa di Kalimantan itu sangat kaya sekali akan adat istiadat, dan kita juga mengenal adat suku Dayak. Saudara-saudara kita di Kalimantan ini sangat menjunjung tinggi hukum adat. Hukum adat ini dilindungi ya di pemerintah setempat, baik di pemerintah kabupaten maupun provinsi. Di sana ada yang namanya lembaga adat ya, yang bertugas memproses hukum adat atas setiap pelanggaran adat yang berlangsung. Akan tetapi bahwa bukan berarti hukum adat ketika diterapkan kepada seseorang yang dianggap melanggar itu selesai. Tidak, belum selesai, itu baru di hukum adatnya. Setelah itu, kalau memang memenuhi unsur hukum pidana umum yang lain, maka dia juga setelah itu harus dikenai hukum pidana umum sebagaimana yang berlaku di tanah air ini. Jadi double hukumannya. Jadi misalkan kasusnya Edi Mulyadi ini, dia dihadirkan ke Kalimantan, di sana diadili dengan hukum adat di Kalimantan. Sanksi nanti apa? Setelah itu bukan berarti selesai. Edi Mulyadi juga disanksi, dipidana sesuai dengan pidana umum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan KUHP. Jadi double gitu ya. Nah, sanksi apakah yang akan dijatuhkan oleh ketua adat, oleh lembaga adat di Kalimantan seandainya nanti betul-betul Edi Mulyadi diadili dengan hukum adat di sana? Walau alam, tergantung nanti masyarakat adat di Kalimantan menilai sebesar apa, separah apa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Edi Mulyadi. Memang kalau saya baca-baca ya tentang hukum adat di sana, hal-hal yang menyangkut keonaran publik, menyerang harkat dan martabat, kemudian apalagi menyangkut tentang alam gaib gitu, ini masuk ini apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Kan dia ngomong tentang jin, anak buangan anak jin di sana ya, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Ini barangkali ini kuat sekali nih, masuk potensi untuk dia hakimi dengan hukum adat di sana. Nah, sanksinya apa? Allah alam. Di antara sanksi yang saya baca-baca itu biasa berlaku juga adalah denda berupa uang. Tapi jangan berpikir bahwa dendanya ringan, sangat berat, sangat besar denda yang berupa uang itu ya. Sebagai contoh, saya tadi menemukan berita pada tahun 2021 atau setahun yang lalu di Kalimantan Timur, kebetulan seorang laki-laki membunuh pacarnya ya sampai meninggal dunia. Itu dikenai hukum adat, disanksi, didenda sebesar 1,8 miliar rupiah atas pelanggaran tersebut. Setelah itu dipenuhi, dia kemudian dilemparkan untuk diadili di sidang secara hukum pidana umum sebagaimana yang berlaku. Jadi hukumannya dua, hukum adat dan hukum pidana umum. Nah, itu sebagai gambaran ya. Nah, kalau Edi Mulyadi kira-kira seandainya hukum adat sanksinya adalah harus membayar denda, berapa kira-kira? Karena ini menghebohkan seluruh masyarakat Kalimantan ya, tidak hanya Kalimantan Timur tapi seluruh warga masyarakat Kalimantan. Walau alam bisawab ini. Siap-siap aja ya Edi Mulyadi. Nah, seandainya tidak mau melaksanakan ketentuan hukum adat di sana, masih ada sanksi lain. Sanksinya lebih berat lagi. Itu tentu saja adalah orang-orang Kalimantan yang lebih paham tentang hal itu. Oke, saya kira itu informasi terkait perkembangan kasusnya Edi Mulyadi yang masih sangat ramai, masih sangat panas. Tagar tangkap Edi Mulyadi dan juga tangkap Azam Khan juga kemudian ikut muncul. Itu yang ngomong-ngomongnya tuh di sebelahnya Edi Mulyadi. Nah, para ketua adat di Kalimantan ini, khususnya adat Dayak ya, meminta agar polisi segera menangkap, memproses hukum kepada Edi Mulyadi dan juga agar dihadirkan ke sana untuk diadili secara hukum adat. Ini menurutnya adalah sebagai jalan tengah untuk menghindari main hakim sendiri dari
orang-orang adat Dayak dan Kalimantan pada khususnya. Karena dengan demikian maka diharapkan bisa meredam kemarahan khususnya warga suku Dayak di Kalimantan yang sudah sangat marah dan memang sangat emosi kalau dari video-video yang ada. Menurut para ketua adat itu adalah jalan terbaik dengan menghadirkan Edi Mulyadi ke Kalimantan, diadili pakai hukum adat, kemudian setelah itu diadili pakai hukum pidana umum. Oke, itu saja saya kira. Nah, oleh karena itu saya kira wajib kiranya aparat kepolisian kita untuk memperhatikan tuntutan masyarakat Dayak di Kalimantan untuk memproses hukum terkait dengan Edi Mulyadi ini. Mudah-mudahan cepat selesai dan tidak kemana-mana. Kita tetap kondusif. Jangan lupa jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita ikut-ikutan memprovokasi ujaran-ujaran yang terkait dengan isu SARA. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.